Ya, kasus timah ini memang pembelajaran buat kita semua. Ya, jujur kita mungkin agak terlambat mendigitalisasi hampir semua dengan Simbara. Nah, timah masuk sistem ini, kita bisa men-trace asalnya dari timahnya dari mana, tempat yang benar nggak. Nah, kalau saya baru tahu netizen suaminya koruptor, bukan koruptor lagi, mega koruptor yang maling duit rakyat, sepertinya nggak merasa bersalah, ketawa ke TV. Surat terbuka buat Sandra Dewi ya, kamu udah berani ya muncul ke media, tapi gua itu kagak sudi banget ngeliat tuh dada kabur ke London sebelum dipanggil menjadi saksi. Padahal sebenarnya kan harus ada pencekalan dulu ke luar negeri agar duit-duitnya tidak digunakan. Oke guys, jadi makin viralnya kasus Harvey Mois, suami dari Sandra Dewi yang korupsi 271 triliun. Kini Ketua Menko Marves, Pak Luhut, buka suara terkait kasus korupsi timah. Seperti apa tanggapannya? Berikut cuplikannya. ya kasus timah ini memang pembelajaran buat kita semua. Ya, jujur kita mungkin agak terlambat mendigitalisasi hampir semua dengan Simbara. Semua kementerian kita dorong untuk digitalisasi dan itu kita linkkan pada Simbara ini. Nah, Simbara ini memang sudah berhasil kita lakukan. Untuk itu nanti kita akan masukkan ini segera timah ke dalam sistem ini. Nah, timah masuk sistem ini, kita bisa men-trace asalnya dari timahnya dari mana, tempat yang benar nggak. Nah, kalau ini sudah tempat benar, sudah bayar pajak belum, sudah bayar royalti belum, dan itu berdampak pada penerimaan negara. Karena seperti batu bara itu kalau saya tidak keliru hampir 40% naik penerimaan negara karena tidak bisa main-main lagi. Dan secara otomatis sistem ini juga bisa memblok, dia tidak bisa ekspor kalau dia belum menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Nah, Menko Marves sendiri singkatan dari Kementerian Koordinator Maritim Investasi. Nah, sebenarnya tidak ada yang salah dengan ucapan Bapak Luhut atau Ketua Menko Marves ini. Namun, kenapa baru sekarang, Pak? Gitu loh. Setelah semua ini terjadi, baru sekarang Bapak bertindak. Sebenarnya yang disampaikan oleh Bapak Luhut ini sebagai Ketua Menko Marves tidak ada yang salah ya guys ya. Cuman banyak yang curiga dan banyak sekali yang memberikan komentar terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Luhut tersebut. Nih, kita juga baca ya guys ya, apa aja yang diberikan komentar oleh netizen. Dia juga harusnya diperiksa seperti itu. Adakah yang percaya? Dilarang OTT itu yang teringat dengan Bapak ini. Dari wajahnya kok dia seperti ketakutan ya. 271 triliun hanya untuk belajar, itu yang ketahuan, yang masih gelap belum terungkap. Kok bisa lembut gitu bicaranya ya Pak? Maklum lah. Ada yang percaya? Entengnya bilang yang dulu kekurangan dan akan diperbaiki. Kedepannya biar tidak ada kerugian lagi. Lah, batu bara dia yang punya tambangnya juga. Sulit untuk dipercaya. Kan hampir 10 pejabat kok terlambat. Gimana sih selama ini? Nah guys ya, jadi banyak sekali masyarakat Indonesia, terutama dari netizen di TikTok ya, sudah tidak percaya akan apa tanggapan yang disampaikan oleh Menko Marves tersebut. Dan bagaimana pendapat kalian? Silahkan berikan komentar di bawah ini ya guys. Hai netizen, hari ini kan si Sandra Dewi kan dipanggil sama Kejaksaan Agung dan ditanyain selama 5 jam. 5 jam guys. Saya baru tahu netizen suaminya koruptor, bukan koruptor lagi, mega koruptor yang maling duit rakyat 271 miliar ya. Triliun. 21 triliun. Kalau miliar masih mending. 1 triliun tahu nggak? 1000 miliar. Ini 271 triliun. Itu baru yang ketahuan. Kerugian lingkungan. Berarti masih ada yang lain. Aset-asetnya dia di luar dari 271 triliun.
Saya baru kali ini, dan mungkin sesering mungkin ya kita lihat ya, dengan gaya senyum-senyum, gaya daripada Sandra Dewi sepertinya tidak ada. Jadi guys, ibu ini mengatakan suami Sandra Dewi ini bukan lagi seorang koruptor, tapi sudah mega koruptor atau maha koruptor. Jadi itu tingkatnya, levelnya udah tinggi ya guys. Koruptor di atas koruptor seperti itu ya. Karena memang benar-benar banyak sekali jumlah, kalau ditotalkan sudah mencapai 271 triliun. Itu yang baru ketahuan aja nih guys. Apakah takutnya masih banyak lagi yang belum ketahuan, makanya lagi diusut tuntas ya guys ya. Nggak merasa bersalah, ketawa ke TV. Ya inilah dia. Dan tidak tertutup kemungkinan Sandra Dewi bisa terlibat karena harta kekayaan yang diperoleh setelah pernikahan. Berarti walaupun dia tidak tahu apa yang dikerjakan suaminya, tetap ikut terlibat. Itu menurut saya ya. Gitu. Nah, bagaimana menurut netizen dan rakyat Indonesia yang hidupnya pas-pasan di rumah kumuh? Ini orang taruh aja di rumah kumuh. Netizen yang setuju enggak? Kolong jembatan katanya. Banyak yang bilang kolong jembatan aja dia taruh. Komentar ya netizen ya. Jadi pantasnya tinggal di kolom jembatan aja gitu, di tempat yang kumuh, di rumah yang kumuh. Tidak usah lagi hidup mewah, hedon, kalau itu hanya hasil dari hasil korupsi. Seperti itulah lebih kurang dikatakan oleh ibu ini saat menghadiri pemeriksaan selama 5 jam di Kejagung. Sandra Dewi bukannya memperlihatkan aura atau muka yang penyesalan, panik, takut, seenggaknya minta maaf, tetapi ini malah tersenyum dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Seperti itu ya. Dan juga di sini Sandra Dewi dikabarkan tentunya terlibat karena harta yang diperoleh atau harta yang dinikmatin setelah menikah itu sudah termasuk harta dari hasil korupsi, dan tentunya dia juga menikmati dan memakai. Nah, jika ditelusuri lebih lanjut lagi, dicurigai Sandra Dewi juga ikut terlibat yang namanya pencucian uang karena dia sudah menikmati hasil dari dana yang sudah dikorupsi oleh suaminya, seperti itu. Surat terbuka buat Sandra Dewi ya. Kamu udah berani ya muncul ke media, tapi gue itu kagak sudi banget ngeliat tuh dada ngacungin jempol tawa-tawa. Ih, nggak suka banget gue. Udah buruan, lu belum transfer duit ke gue ya, belum transfer duit ke gue, di buruan duit laki lu tuh yang tuh 271 triliun. Gue yakin tuh ada di mana-mana tuh, lu taruh ya. Udah cepetan lu transfer dulu duit nih ke gue, ke semua masyarakat ya. Buat lebaran Sandra ngerti kagak buat lebaran? Lu tahu lebaran kagak Sandra? Lebaran buat lebaran. Udah balikin aja duitnya, transfer aja ke semua masyarakat Indonesia, seperti yang dikeluhkan oleh kakak ini, karena dia merasa kami semua rakyat Indonesia mempunyai hak atas uang yang kalian, yang lo nikmatin berdua sama suami lo, seperti itu ya guys, lebih kurang. Karena apalagi saat Sandra Dewi ini menghadiri pemeriksaan tersebut, memang tak sedikit yang kesal dan geram terhadap tindak tanduk dari Sandra Dewi ini. Senyum-senyum, cengar-cengir, bahkan sempat-sempatnya masih memberikan sarang heo kepada orang-orang yang ada di sana. Hal tersebut tentu membuat semua orang makin geram dan kesal, karena yang diharapkan netizen adalah tanda menyesal, minta maaf, dan mengakui, dan setelah itu mengembalikan semua dana-dana yang sudah diambil lalu dimiskinkan. Itu yang dimau oleh masyarakat Indonesia setelah aku membaca semua komentar-komentar kalian di kolom komentar ya guys ya. Oke guys, sebelum aku menutup video ini, bagaimana sih tanggapan kalian terhadap kasus viral Harvey Mois, suami dari Sandra Dewi ini? Dan siapa saja yang terlibat menurut kalian? Ada nama artis-artis juga di sini. Dan silakan berikan komentar Anda di bawah ini sebanyak-banyaknya. Aku dari Desa TV pamit, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.